Gara gaji besi, potong gaji besi. TPS selepan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya ada di bawah tower atau di kolong menara ya. Kali ini saya akan naik ke atas untuk ngecek instalasinya, karena saya dengar katanya instalasinya ini atau wiring pengkabelannya dirubah yang tadinya paralel menjadi seri. Nah, seri ini tentunya akan beresiko, jadi nanti saya naik ke atas akan saya cek. Soalnya kalau disusun seri tentunya impedansi dan wattnya juga akan berubah ya. Yang harusnya 200 ohm atau 50 ohm, kalau disusun seri ini akan menghasilkan impedansi lebih dari itu, bahkan bisa lebih dari 600 sampai 800 ohm. Untuk itu saya akan naik ke atas untuk mengeceknya ya teman-teman, karena saya dengar dari Pak DKM-nya katanya ini suaranya atau ada beberapa jemaah yang komplain bahwa suaranya ini mengecil. Oke, saya akan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya sudah berada di puncak Cimahi. Sebelum eksekusi, nikmatin dulu sejenak pemandangan Cimahi itu. Ini kalau ada pesawat lewat, serasa di atas kepala pisan. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, susunannya seperti ini. Ini saya lihat sepertinya ini seri paralel ya. Kalau seri paralel yang saya bilang tadi di bawah, tentu impedansi sama wattnya juga akan berubah. Oke, untuk memastikannya apakah rangkaian seperti ini aman dan bisa menghasilkan suara yang maksimal atau daya dan impedansinya sesuai, kita akan hitung bersama. Cara penghitungannya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita hitung seri dulu. Kita buat contohnya dulu. Ini speaker 1 ditambah speaker 2, speaker 1 tambah speaker 2. Speaker satunya 200 ohm 50 watt, speaker 2 juga sama 200 ohm 50 watt. Kita tambahkan speaker 1 tambah speaker 2, 200 tambah 200 sama dengan 400 ohm 400 ohm 50 watt. Kemudian speaker 3 ditambah speaker 3, speaker 3 200 ohm 50 watt, speaker 4 juga sama 200 ohm 50 watt. Kita tambahkan, maka 400 ohm 50 watt. Ini rangkaian seri. Sekarang kita paralelkan. Kita coba hitung. Sekarang kita hitung impedansi paralelnya dengan cara, karena ini seri sudah dapat nilainya 400 ohm. Sekarang kita hitung impedansi paralelnya ya, untuk menentukan daya dari amplifier apakah support dengan susunan seri paralel seperti ini, dayanya cocok atau tidak ya. 1/400 ohm ditambah 1/400 ohm, maka 2/400 ohm. Sekarang kita balik, 400 bagi 2 sama dengan 200 ohm. Sudah didapatkan impedansinya. Total dari 4 buah speaker yang disusun seri paralel ini adalah 200 ohm. Sekarang kita coba hitung daya yang dikeluarkan dari amplifiernya, apakah cocok, support, atau malah sebaliknya. 100 volt kuadrat sama dengan 10.000. Jadi teman-teman, 100 volt ini teman-teman ambil dari high impedance atau hot amplifier ya, output hot amplifier di belakangnya. Nah, ini 10.000 dibagi 200 ohm, maka hasilnya adalah 50 watt. Gitu teman-teman. Jadi 4 buah speaker ini adalah masing-masing 50 watt.
Kalau kita tambahkan 50 kali 4, maka dayanya adalah 200 watt. Sementara daya yang dikeluarkan oleh amplifier dengan impedansi 200 ohm sebesar 50 watt. Menurut teman-teman bagaimana? Tekor ya teman-teman. Yang dibutuhkan 200 watt tetapi disupport 50 watt. Ini bisa-bisa amplinya yang jebol teman-teman. Karena daya yang dibutuhkan, total daya yang dibutuhkan oleh speaker itu lumayan gede, 200 watt, sementara hanya disupport 50 watt. Nah, sekarang kita hitung yang paralelnya. Rangkaian seperti ini. Speaker 1 ditambah speaker 2 ditambah speaker 3 ditambah speaker 4. Itu ya teman-teman. Speaker 1 200 ohm 50 watt, speaker 2 juga sama. ohm 50 watt, speaker 3 juga sama 200 ohm 50 watt, 4 juga sama 200 ohm 50 watt. Sekarang kita jumlahkan susunan paralelnya. 1/200 ditambah 1/200 ditambah 1/200 ditambah 1/200. Maka hasilnya adalah 4/200. Sekarang kita balik. 200 dibagi 4 sama dengan 50 ohm. Jadi total impedansi dari 4 buah speaker disusun paralel ini, maka impedansinya adalah 50 ohm. Sekarang kita hitung dayanya. Apakah dayanya sesuai dengan yang dibutuhkan 4 speaker ini? 50, 50, 50, 50 watt. Maka menghasilkan 200 watt dayanya. Sekarang kita hitung 100 volt kuadrat sama dengan 10.000 dibagi 50. Maka 10.000 dibagi 50 sama dengan 200 watt. Bagaimana teman-teman? Sudah ketemu? Berarti cocok ya, sesuai. 4 buah speaker 50 watt. Total dayanya adalah 200 watt karena masing-masing 50 watt. Sekarang impedansinya 50 ohm dari total speaker yang disusun paralel. Maka amplifier harus mensupport daya yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 4 buah speaker ini, yaitu 200 watt. Maka susunan paralel seperti ini saya rekomendasikan dan cocok. Karena amplifier bisa mensupport 200 watt sesuai dengan kebutuhan 4 buah speaker ini. Gitu ya teman-teman. Dimana kalau lebih misalnya 240 watt amplifiernya atau 360 watt atau 480 watt lebih bagus ya teman-teman, karena memang daya amplifier harus lebih besar daripada total daya yang dihasilkan oleh speaker. Jadi total daya speaker jangan melebihi total daya amplifier, takutnya nanti salah satu ada yang beresiko. Kalau enggak spoolnya yang jebol, amplifiernya nanti transistor finalnya atau power finalnya yang akan jebol. Gitu teman-teman. Jadi sistem seperti ini saya rekomendasikan, atau wiring pengkabelan seperti ini yang paralel saya rekomendasikan. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, saya lepas saja sambungannya seri paralel ini, akan coba cek satu persatu speakernya apakah ada yang putus atau tidak, karena ada beberapa jemaah katanya yang komplain suaranya kok jadi kecil gitu. Makanya saya mau cek sekalian maintenance. Oke, berhubung saya teman-teman yang satu lagi pegang kamera, jadi untuk ceknya saya pakai apometer. Yang ini diikatkan saja, kita cek apakah ada signal bunyi. Nah ini mati, kayaknya ini satu mati karena tidak ada respon, jarum juga tidak bergerak. Oke, ini satu, spoolnya mati nih kayaknya. Kita coba cek yang satunya lagi. Nah ini bunyi teman-teman,
berarti spoolnya masih bagus ya. Kalaupun misalnya ada pertimbangan takut spoolnya cepat rusak atau takut spoolnya cepat jebol, teman-teman tidak usah menggunakan rumus seperti ini, seri paralel, atau pengkabelan seperti ini seri paralel. Teman-teman cukup atur saja selektor di belakang speakernya. Nah, ini kan ada keterangan nih 200 ohm 50 watt, kemudian 330 untuk 30 watt dan 650 untuk 15 watt. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kebesaran, takutnya si spoolnya cepat jebol, ini teman-teman hanya cukup menselect atau menurunkan daya atau mengatur selektor untuk mengatur daya yang ada di belakang speaker ini. Nah, ini yang tidak rusak teman-teman, saya buka mau saya maintenance, jadi saya bersihin dalam-dalamnya karena pasti akan ada korosi dikit atau debu-debu, kotoran-kotoran, jadi dibuka, dibersihkan ya teman-teman, supaya suaranya lebih maknyus. Kalau kata konten-konten yang lain lebih menggelegar katanya. Dibuka saja teman-teman. Biasanya ini kalau udah lama atau belum pernah ganti spool, agak keras dibukanya ya. Nah, agak keras juga nih, harus hati-hati. Takutnya nanti malah rusak juga ya teman-teman. Tuh kan ada korosi, ada gram-gram yang tergerus, jadi ini juga teman-teman bersihin. Kalau ada sikat ya sikat, kemudian nah ini kayak bekas gosong-gosong ini dibersihkan ya teman-teman. Biasanya ada gram-gram yang nyelip di sini juga nih, jadi teman-teman sikat semua, bersihin, kemudian ini di spoolnya lilitannya dilap. Oke, kalau sudah selesai baru nanti teman-teman pasang ya, pasang lagi. Kalau sudah teman-teman dirapikan kembali, dipasang kembali seperti semula. Ini semua empatnya ini di maintenance ya teman-teman, dibongkar, dibuka, dibersihin. Langkahnya sama lah seperti gitu, seperti tadi, dibuka, kemudian dilap-lap, gram-gramnya dibersihkan, debu-debunya, kotorannya dibersihkan. Oke teman-teman, sambungannya sudah saya rubah menjadi paralel. Jadi semua digabungkan, yang warna hitam atau hot ini digabung menjadi satu, kemudian yang com warna putih digabung menjadi satu, nanti turun ke ampere-nya juga, yang ini masuk ke com, yang ini masuk ke hot 100 volt, jadi satu tarikan kabel gitu teman-teman. Yang tadi putus ini sudah saya ganti, cuman tidak sempat saya record, sudah keburu dipasang. Oke, sekarang saya sambungin ke kabel untuk amplifiernya ya. Pak Ji, tiasa dicobi. Sekarang kita akan coba cek. Nah, udah nyala nih. Tes. Nah, ini udah reset nih suara anak-anak nih. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Oke, rupanya suaranya sudah berubah. Nah, gitu aja teman-teman tutorialnya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Bagi yang belum like, silakan teman-teman di like dulu ya, di subscribe jangan lupa, di komen dan di share apabila teman-teman merasakan manfaatnya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan tentunya menghasilkan sesuatu yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.